Di video kali ini, gue mau unboxing headset gaming yang cukup budget friendly. Selamat datang di channel ST Media dengan gue Erwin. Dan kali ini gue mau unboxing gear gaming yang lumayan budget friendly lagi, yang murah-murah lah gitu istilah gampangnya. Cuman kali ini dari sisi audio dan lebih spesifik lagi adalah headset gaming. Gue mau mulai unboxing dari yang paling murah dulu, yaitu nih, Rexus Thunderfox F35 yang harganya itu gue dapet cuman seharga 210.000. Coba kita unboxing aja. Nih feelnya sih kardusnya kayak udah kelamaan di gudang ya. Oh, di sini di packingnya nggak ada penjelasan yang berarti juga. Langsung aja kita buka. Ini kayak udah pernah dibuka orang. Dan kalau kalian lihat dari sisi atas packingnya kayaknya kurang gimana ya, kurang wah gitu. Terus ini kabelnya juga berantakan, kayak udah pernah dibuka nih sama sellernya bohongin gue jangan. Ayo kita coba tarik. Ya ini headsetnya dan waduh, packingnya ini banget ya, kardus banget. Iya sih pakai kardus, cuman maksudnya kayak nggak wah aja gitu. Terus sih ada kartu garansi produk. Jadi kalau yang peduli dengan garansi kita dapat. Nah ini headsetnya dan build-nya sih kayaknya buat harga 210.000 cukup solid. Cuman gue nggak tahu nih nanti durability-nya tahan apa enggak. Gue nggak suka sama warna chrome yang di atasnya. Kayaknya sih ini model chrome yang lama-lama bakal ngelopek. Ear cup-nya lumayan enak sih, lumayan pas di kuping gue. Cuman dia dalamnya warna merah gini dan ada tekstur gini, kayak mungkin beberapa orang kurang suka, cuman menurut gue sih nggak terlalu ngeganggu. Dan dia kayaknya ini nanti nyala nih depannya, pinggirannya. Terus ini di bagian belakangnya ada scroll board volume yang menurut gue warnanya WTF banget, ganggu gitu, merah, kecil, nyelip. Ya udah kita lanjut aja ke mikrofonnya yang menurut gue juga agak unik, entah gimana ya, kayak gini doang kecil. Kalau dipakai mic-nya di mana nih posisinya? Di sini. Jadi seolah-olah pipi gue ngomong. Dan selain mikrofon di sini juga ada tombol switch gitu. Kalau nggak salah sih buat ngatur ini deh apa? Dia ada fitur vibrasi. Nanti kita coba. Lanjut ke headset yang kedua adalah Sades Wolfeng gaming headset. Dan kalau kalian lihat video gua unboxing mau Sades waktu itu, nah itu packingnya mirip banget sama ini nih, kayak gini. Kelihatan sedikit gearnya, terus di sampingnya ada printoutnya gitu. Terus hampir mirip banget. Di sini juga ada kartu garansinya di luar. Cuman yang ini nggak ngamplek di Solatip. Kalau yang waktu itu ngamplek, nggak enak banget. Dan ya pokoknya hampir sama lah, sini ada spesifikasi apa segala macam. Dan kita langsung coba buka aja. Ya. So far experience unboxingnya mendingan dari yang tadi Rexus. Cuman kan range harganya juga beda jauh sih. Jadi wajar. Ya ini headsetnya. Terus ini ngapain diplastikin lagi? Gue nggak ngerti. Mungkin kalau kehujanan jadi kan kabelnya terlindungi. Headsetnya enggak. Nah, dia kabelnya juga bermotif, cuman motifnya menurut gue kayak terlalu rapat gitu, jadi kelihatan rame banget. Tapi selera sih, bisa ganti-ganti. Terus dia ada ininya nih buat ngontrol pengaturannya, lumayan keren sih kalian bisa lihat. Cuman dia finishingnya semuanya glossy. Gue kurang demen, tapi paling nggak seragam, glossy semua, sampai ininya juga buat ngontrolnya juga glossy. Dipakainya ya lumayan enak sih, cuman dia ear cup-nya kayak agak kekecilan di gue dibanding yang tadi lumayan gede. Ini ear cup-nya kayak agak kecil, jadi kalau yang kupingnya caplang mungkin bisa dipertimbangkan lagi. Di dalamnya juga ada tekstur gitu kayak yang tadi, cuman warnanya seragam, biru, ngikutin tema. Kalau yang tadi warna dalamnya merah, nggak nyambung. Ini lumayan seragam, dan ini teksturnya juga nggak kena ke kuping, jadi nggak terlalu ganggu juga. Oh ini mikrofonnya begini nih, dia modelnya ditarik, set. Keren sih lumayan. Cuma nanti
Kualitasnya gimana, gue bakal coba sebentar gue pakai. Lanjut ke headset yang terakhir, yang paling mahal adalah X-Craft HP 5000. Ini kalau nggak salah gue dapet sekitar 320.000. Dan ya kalau kalian lihat yang unboxing mouse itu yang X-Craft termasuk yang cukup murah dan kalah sama Sades. Cuman di sini dia posisi paling mahal. Semoga dia bisa memperbaiki namanya lewat headsetnya ini. Dia packingnya lucu ya, benar-benar ketutup, nggak ada preview headsetnya langsung. Jadi nggak sama yang sebelum-sebelumnya. Dan kayak biasa sih cuma ada spesifikasi gitu-gitu aja. Kita langsung coba buka aja. Ya modelnya gini doang. Kirain bakal keren gitu ya, ada apanya. Tapi wah, gue ngelihatnya keren sih. Keren banget, swear. Nggak dibayar loh. Gue nggak dibayar buat ngomong keren, dan lumayan keren. Ijonya nggak kayak ijo murah gitu ya, kayak dilihatnya adem banget. Cuman feel-nya agak lucu juga sih. Finishingnya juga ini gue demen nih, kayak dop gini. Cuman biasa dia suka ada krum-krum yang menurut gue nanti bisa ngelopek, tapi nggak tahu deh nanti kalau kepanjangan. Nah, ini dia nyala nih nanti kayak mouse-nya, jadi lighting-nya itu cukup rame kalau yang Alcatraz. Dan sebenarnya gue nggak tahu sih kalau headset gaming kan nggak kelihatan kan kalau kita pakai, nggak bakal kelihatan juga lightingnya. Jadi nggak tahu deh, ntar tuh kita coba aja. Dipakainya rasanya kayak solid banget, kayak kokoh lumayan, tapi agak neken sih di kuping. Aduh, panas. Tadi mati lampu jadi agak panas. Ya jadi ini kayak agak neken, jepitannya tuh kayak kurang enak, agak neken, tapi rasanya kayak solid banget. Kayak mungkin kalau gue nggak jatuh. Terus dalamnya ada tekstur juga. Kayaknya itu di kalangan headset gaming harus kali ya. Dan warnanya seragam, nggak kayak yang pertama, warnanya bagus, seragam. Terus di sini ada scroll volume. Terus ini mikrofonnya, dia fleksibel, cuman nggak bisa kita copot atau kita umpetin, jadi dia selalu ada di sini. Terus apalagi ya, dia empuk-empuknya enak nih, empuk-empuk. Pokoknya ini enak lah ininya. Terus kabelnya udah braided dan motifnya lebih bagus dari yang Sades tadi. Yang Sades tadi gue rasa motifnya agak terlalu jadi kelihatan rame. Kalau ini kayak lurus, garis-garis. Menurut gue lebih bagus. Menurut gue. Dia masih pakai kabel jack dan USB. Sama yang pertama juga masih pakai kabel jack dan USB. Cuman kalau yang Sades itu udah full USB. Mungkin sekarang waktunya gue coba kali ya satu-satu. Ya ini yang pertama gue mau nyoba yang Rexus. Dan di sini ada kekurangan kalau misalkan kalian beli yang masih jack begini. Kebanyakan laptop gaming sekarang itu jacknya dijadiin satu, yang audio sama yang mikrofon. Jadi kalau kebagi dua kayak gini, kalian butuh splitter tambahan atau kalian cuma bisa pakai salah satu. Sekarang gue pengen pakai ininya aja, audio output. Terus USB-nya kita colok. Ya ini dia menyala. Rasanya sih menurut gue agak aneh, tapi mungkin buat kalian yang pengen nyoba experience yang unik gitu, ini lumayan keren. Ini vibrating, ngikutin suaranya, ngikutin bass dari ininya. Jadi dia headsetnya itu getar, ngikutin suaranya, jadi memberi experience yang lumayan unik. Dan tapi fitur getarannya ini, vibrationnya bisa kita matiin. Di sini ada switchnya. Dan dia udah nggak getar lagi maksudnya. Dari sisi suara kayaknya sih standar lah, kayak standar buat sebuah headset, nggak terlalu wah, nggak terlalu jelek juga, nggak jelek. Dan buat mikrofon mungkin kita coba kali ya. Sekarang gue mau ngecek mikrofonnya, mau ngetes, dan itu harus ganti jack karena di laptop ini cuma satu jacknya. Ya, audio yang sekarang kalian dengar adalah audio yang berasal dari mikrofon dari headset ini. Gue nggak tahu kualitasnya kayak gimana dan efektivitas dari penempatan yang kayak gini. Gue belum dengar hasilnya, kalian nanti yang denger sendiri. Ya pokoknya kualitasnya kayak gini lah, kalian bisa nilai sendiri. Nah sekarang kita coba yang Sades, yang ini udah USB. Suaranya lumayan bagus. Terus dengan adanya kontrol kayak gini, itu jadi lebih gampang, lebih enak.
Dan semuanya fungsional, semuanya berfungsi. Dan ya udah paling itu aja sih, dia kan nggak ada efek geter-geter kayak yang tadi. Cuman bagus, suaranya lumayan bagus kalau menurut gue dibandingkan yang sebelumnya. Yang tadi apa sih tuh mereknya? Rexus. Sekarang audio yang kalian dengar berasal langsung dari mikrofon di headset Sades ini. Nah, barusan gue udah sempet ngerekam, cuman footage-nya gagal, jadi gue rekam ulang. Dan yang tadi gue preview itu suaranya menurut gue udah lumayan bagus, bersih. Ya ini sekarang yang Alcatraz kita coba. Wow, lighting-nya langsung dia ya. Khasnya dia di sini nih di lighting. Ya, dia kalau nggak salah di bungkusnya juga dibilang ini 7 warna sih, sama kayak yang mouse-nya. Cuman gue ya gimana ya, orang headset warna-warni buat apa sih? Yang lihat kan orang doang, kita nggak ngelihat kecuali diginiin. Dari sisi suara udah lumayan bagus, cuman kayak ngebassnya yang masih agak kurang. Bassnya tuh kayak kurang keangkat. Sekarang kita langsung coba aja mungkin mikrofonnya. Nah, sekarang adalah suaranya dari si Alcatraz. Dan tadi sih gue udah sempet review juga, suaranya nggak sebagus yang Sades. Dan ya kayak terlalu compressed gitu sih, kurang lebih mirip sama yang Rexus. Padahal dia harganya paling mahal. Dari sisi suara sih dia udah lumayan bagus kan, cuman kurang bassnya aja. Terus mungkin salah satu kelebihannya ya mungkin lightingnya aja nih rame. Tapi buat yang demen sih, beberapa orang juga kan nggak gitu demen. Ya udah, paling itu aja pengetesannya kali ini. Ya itu tadi unboxing dan juga review singkat, first impression gitu dari headset ini. Cuman gue kayaknya nggak bakal ngelakuin review yang lebih mendalamnya. Gue rasa udah cukup buat kalian ngelihat. Buat tadi gue udah ngasih tahu kualitasnya, gue rasa itu udah lumayan cukup. Dan ya tadi buat yang masih pakai jack itu kayak kekurangannya adalah di mikrofon. Kayaknya gue nggak tahu, kalau kayak gitu kan rentan ya. Mungkin emang kualitas audio mikrofonnya jelek, atau mungkin jack di laptopnya itu nerima audionya, memprosesnya jelek. Kalau yang Sades tadi kan suaranya lumayan bagus karena dia pakai USB. Jadi itu agak rancu juga penyebab apakah jelek atau bagusnya. Tapi yang jelas di sini poinnya dari sisi mikrofon itu pemenangnya si Sades. Kalau dari sisi suara gue nggak bisa nentuin pemenangnya karena lain-lain. Kalau yang Rexus itu dia ada geternya seru. Kalau yang Sades dia lumayan dalam, bulat, bassnya dapet. Tapi kalau yang Alcatraz itu dia lebih ke treble ya kali ya, karena dia bassnya agak kurang tapi suaranya tetap jelas, lumayan bagus. Untuk harga segitu worth it lah. Ya udah paling itu aja. Kalau kalian ada ide gue mau unboxing atau review apaan, kalian bisa komentar aja di bawah. Jangan lupa buat like, share, dan juga subscribe di channel ini buat mensupport tim ST Media memberikan konten yang lebih berkualitas lagi di masa mendatang. Itu aja, gue Erwin, sampai jumpa di video selanjutnya. Lah, mirip banget. Terus kita langsung coba buka aja. Lampu. Oh iya.